Episode 49. Mengajari Lingxi. Mengingat hal terakhir yang dikatakan Fei Hung, dia bertanya, "Kakak, apakah kau tahu tentang alkimia?" Fei Hung mengangguk dengan senyum lembut. Aku bisa mengatakan kalau aku tahu sedikit. Jadi, aku ingin melihat bagaimana kau membuat ramuan." Lingxi mengangguk dengan senyum lebar saat dia mengambil tanaman obat di tangannya dan mengaturnya, menjelaskan kepada Fei Hung nama dan sifat masing-masing. Fei Hung tidak mengganggunya. Dia membiarkannya bersantai dan mengatasi rasa malunya sedikit ketika mereka berdua berbicara. Meskipun dia tahu sebuah efek dari sebuah tanaman obat, dia tidak tahu nama-nama yang digunakan di tempat ini. Lingxi mulai memanaskan setiap tanaman obat satu persatu di kuali di depan mereka. Fei Hung memperhatikan bahwa satu tabung terhubung ke satu sisi. Dari situlah api berasal. Para pembudidaya memiliki kuali mereka sendiri, dan dengan mantra api mereka sendiri atau api spiritual di tubuh mereka, mereka dapat dengan mudah membuat pil. Para pembudidaya dapat mengendalikan kekuatan api mereka sesuai keinginan mereka sendiri, sehingga mereka dapat melakukan banyak hal dan masih banyak lagi. Fei Hung mengamati bahwa proses pembuatan ramuan obat Lingxi hampir sama dengan pembuatan pil. Hanya saja, tidak mungkin untuk menghilangkan semua kotoran dari setiap ramuan obat, jadi efeknya tidak akan terlalu baik. Juga, sepertinya Lingxi hanya memanaskan satu ramuan per satu putaran. Dia tidak memurnikan dua ramuan sekaligus. Tampaknya, karena dia harus berkonsentrasi pada satu tanaman herbal, sehingga memiliki pikiran yang terbagi menjadi dua dengan memiliki dua ramuan di dalamnya, akan meningkatkan resiko membuang dan membakar kedua ramuan itu. Tanaman-tanaman yang telah ia selesaikan, ia tinggalkan di samping kuali yang terlihat hangat, seolah-olah untuk menghangatkannya sedikit dan untuk menghindari kecepatan pendinginan, agar tidak terbuang sebelum bahan ramuan itu dicampur semuanya. Setiap kali Lingxi selesai dengan menggabungkan ramuan, dia akan sedikit meningkatkan suhu api dan menempatkan ramuan lain di dalam kuali. Dia kemudian akan mengikuti proses yang sama, mengendalikan api dari luar dan mencegah tanaman herbal agar tidak terbakar. Bau terbakar bisa tercium dari kuali. Lingxi memutar bibir tipisnya dengan wajah kecewa ketika dia melihat bahwa ramuan herbal itu terbakar lagi. Tanaman ini harus bertahan setidaknya 5 menit agar kotorannya dihilangkan. Tetapi belum 3 menit berlalu dan sudah terbakar, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika dia menjalankan apa yang seharusnya terjadi. Kurasa dari sebuah bahan ramuan itu adalah yang selalu terbakar, kan? Dan itulah sebabnya semua cairan lainnya juga terbakar. Fei Hung bertanya ketika dia mengamati proses itu. Lingxi sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fei Hung. Dia bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana Fei Hung tahu akan hal itu, bahwa tanaman obat selalu terbakar dan dia tidak bisa menyelesaikan proses pembuatan ramuan karena semuanya terbakar pada akhirnya. Fei Hung tersenyum lemah ketika dia berdiri di depan kuali. Di sebelah Lingxi, dia berkata, "Tanaman di tanganmu harus dimasak perlahan dengan api kecil, karena sifatnya adalah sesuatu yang istimewa." Fei Hung memulai prosesnya lagi dengan mudah. Sementara di setiap putaran dia menempatkan dua ramuan, bukan satu. Dia tidak ingin menakut-nakuti Lingxi dengan memasukkan semua herbal ke dalam dan dengan mudah membentuk apa yang disebut eksilir dalam waktu singkat. Jadi, dia memulai prosesnya secara perlahan. Fei Hung bahkan tidak menggunakan kekuatan api. Dia melakukan semuanya hanya dengan tangan. Lingxi merasa linglung melihat Fei Hung dengan mudah memurnikan tanaman obat, bahkan dua sekaligus. Ling Yan juga datang untuk menonton. Dia ingin tahu tentang apa yang Fei Hung bicarakan dengan adik perempuannya, jadi dia tidak bisa tidak mendekati mereka. Tapi dia terkejut ketika melihatnya berbicara dengan Lingxi tentang tanaman obat, dan sekarang dengan mudah mengerjakan alkimia. Proses pembuatan ramuan Fei Hung berakhir dalam waktu kurang dari 10 waktu yang dibutuhkan Lingxi, di mana tanamannya selalu dibakar.
Fei Hung menyingkirkan semua tanaman yang telah menjadi cair sambil membiarkan Ling Xi mengamatinya. Tanaman ini memiliki konsistensi yang sangat padat di luar, tetapi di dalam konsistensinya sangat ringan. Jadi, alih-alih meningkatkan kekuatan api, kau harus menguranginya. Suhu di dalam kuali sudah cukup panas setelah kau melakukan semua proses pemurnian pada semua tanaman herbal sebelumnya. Apakah kau tahu kesalahanmu? Kotoran tanaman obat benar-benar disempurnakan, sementara bau manis bisa tercium ketika cairan terbentuk di dalam kuali tanpa ada tanaman yang terbakar. Cairan bening dan bau khas ramuan obat bisa tercium di udara. Ling Xi tercengang melihat betapa mudahnya Fei Hung melakukan alkimia. Bahkan Ling Yan juga terkejut melihat apa yang dilakukan Fei Hung. Karena meningkatkan panas api, tanaman obat itu terbakar dengan cepat bersama dengan cairan halus yang kamu sisihkan. Fei Hung menunjukkan cairan yang berada di zona hangat yang menjaga cairan yang sudah halus dalam kondisi optimal. Fei Hung melanjutkan untuk menjelaskan. Setelah 5 menit telah berlalu, tanaman obat akan dimurnikan dengan benar, sehingga kau dapat mencampurnya dengan cairan halus lainnya yang kami sisihkan. Fei Hung melanjutkan untuk mencampur semua cairan dengan lembut, tanpa keraguan, seolah-olah dia telah melakukan ini ribuan kali. Ling Xi masih agak bingung saat dia mencoba untuk fokus lagi pada ramuan yang Fei Hung selesaikan. Fei Hung dengan mudah menghabiskan semua ramuan itu, sementara dia berkata kepadanya sambil tersenyum. Lihat, ini tidak terlalu sulit. Kau hanya perlu memahami sifat-sifat setiap tanaman dan tahu bagaimana menggunakan panas api untuk keuntunganmu. Ucap Fei Hung sambil memadamkan api dan mengumpulkan ramuan halus dalam botol porselen bening di atas meja. Dia kemudian menyerahkannya kepada Ling Xi. Ling Xi bingung ketika dia memegang ramuan di tangannya. Ling Yan sama terkejutnya dengan Ling Xi ketika dia bertanya dengan suara tidak percaya. Saudara Fei Hung, apakah kau bukan anggota dari asosiasi alkimia? Fei Hung tersenyum pada pertanyaan Ling Yan saat dia menjawab. Kau salah. Aku tidak benar-benar dari asosiasi alkimia. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang alkimia. Itu saja. Ling Yan mengangguk dengan bodoh. Dia tidak percaya bahwa Fei Hung memiliki pengetahuan dan pengalamannya luar biasa dalam alkimia. Ling Xi dengan hati-hati mengamati ramuan di tangannya, mencicipi cairannya sedikit, ketika dia tiba-tiba berteriak. Eksilir surgawi kelas tinggi. Apa? Ling Yan berteriak ketika dia mendengar apa yang dikatakan adiknya. Fei Hung mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ling Xi. Dia telah mendengar sedikit tentang klasifikasi eksilir berdasarkan warna dan konsistensi di dalamnya. Bahkan bau cairan obat itu juga bisa menunjukkan klasifikasi tingkat ramuan obat.